Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Rian dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul "Ini Buktinya Allah Islam dan Kristen Sama atau Beda". Kita akan langsung tonton videonya, habis itu kita komentari guys. Tuhannya Adam, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa atau Yesus, dan Tuhannya Nabi Muhammad SAW merupakan Tuhan yang sama. Ya, mereka menyembah Tuhan yang sama. Sebenarnya Allah Islam dan Allah Kristen itu sama apa enggak? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu topik guys, yaitu sebenarnya Allah Islam dan Allah Kristen itu sama apa enggak. Karena begini, ada simpang siur dan bahkan dipakai oleh apologetik Islam yang ngaku kristolog. Mereka mengatakan bahwa Allah, Kristen, dan Islam itu sama. Cuman persoalannya Kristenlah yang tersesat dengan ajarannya karena sudah dipalsukan kitabnya, walaupun tidak bisa dibuktikan. Tapi hari ini Itu selalu bisa dibuktikan ya. Perdebatan selama ini antara Islam Kristen, masa Anda nggak pernah nonton sih Luis? Di channel saya ini ya, saya buktikan terus tuh tiap hari. Ya, saya buat konten ya, saya komentari Luis, teman-temannya itu dalam hal pembuktian. Ya kan? Bahwa ya betul klaim Quran mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya sudah dibawa sama manusia, dan itu sudah saya buktikan di konten-konten saya, dan juga banyak konten yang mualaf-mualaf dan youtuber Islam lainnya kan. saya akan membuktikan bahwa sesungguhnya Allah Islam dan Allah Kristen itu sebenarnya berbeda sama sekali. Nah, ada beberapa Guys ya, bukti apa yang mau Anda sampaikan? Selama ini terbukti kalau Anda selalu salah Luis ya. Itu sudah saya itu sudah saya komentari video-video saya. Tapi sayangnya tidak ada satupun video yang ngomentari saya atau mengklarifikasikan hal itu guys. Nggak sanggup mungkin ya nih ya. bukti yang hari ini kita bisa diskusikan mengenai perbedaan Allah. Mungkin kalau dimaksudnya bahwa Allah dia jadi manusia, oke beda ya kan. Tuhan yang jadi manusia, oke beda. Atau memanusiakan Tuhan, oke beda ya kan. Tapi esensi Allahnya sama guys. Ya, dia adalah yang Maha Kuasa. Harusnya ya, dia adalah Maha Kuasa. Tidak bisa dilahirkan, tidak bisa mati, tidak bisa tidur, tidak bisa butuh makanan minum dan sebagainya. Itu esensi Allah sejati ya. Tapi kalau dia mengatakan beda dalam termen bahwa Allah dia bersih dari manusia, bisa tidur, butuh makan, minum, nah itu lain soal. Dalam Kristen dan Allah di dalam Islam. Yang pertama yang ingin saya soroti adalah Allah Kristen dan Allah Islam itu berbeda karena cara kerjanya berbeda. Kenapa saya mengatakan cara kerjanya berbeda? Dalam menurunkan Al-Quran aja ya, Allah Islam itu menurunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril selama 23 tahun. Nah, cara kerja model ini hanya dilakukan oleh Allahnya Islam, yang mana memakai Jibril, kemudian Itu pada zaman Nabi Muhammad ya. Pada zaman nabi-nabi sebelumnya beda lagi. Pada zaman Nabi Yesus, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu beda-beda lagi guys gitu. Nah, jadi dan cara kerja ini ya tergantung Allah yang Maha Tahu itu bagaimana caranya supaya manusia ini bisa mengerti ya kan, bisa paham, bisa beriman. Itu konteksnya. Makanya tentu tiap-tiap nabi itu bakal berbeda. Ini sampai itu saja pada konteks zaman Nabi Muhammad saja, ya kan. Tapi kita perlu lihat juga pada zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya, ya kan, bagaimana dia itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus dan nabi-nabi lainnya. Sampaikan pesan-pesannya secara bertahap selama 23 tahun. Istilahnya didikte
guys. Jadi dikatakan ini ngomong A, B, C, D, E, F, G, kemudian nanti ditulis. Dan karena memang nabinya tidak bisa menulis, kemudian ada yang menulisnya nanti. Tetapi sampai di sini cara kerjanya tuh udah beda sama sekali dengan Allah dalam Kristen. Perbedaannya adalah dalam Kristen itu kan dalam pewahyuannya itu memakai sejarah, banyak tipe. Pewahyuan memakai sejarah ya. Sejarah itu bukan wahyu ya. Gini. Kalau Matius, kalau ada catatan sejarah versi Matius, Lukas ya, itu bukan wahyu namanya. Karena mereka mencatat apa yang mereka lihat. Itu namanya kalau dalam Islam itu namanya hadis. Catatan sejarah ya. Nabi dulu ngapain aja, bagaimana cara Nabi sholat, cara Nabi zakat, puasa dan sebagainya, bagaimana cara Nabi menikah Islam, apa sih yang Nabi lakukan. Itu baru namanya hadis catatan sejarah guys. Itu ditulis oleh manusia berdasarkan apa yang manusia lihat, alami. Jadi pengalaman manusia itu sejarah, bukan wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan itu adalah apa yang kalau Anda baca kita baik-baik ya. Itu ada ya, Yesus katakan ya, dan aku memberitakan Injil ini kepada kalian. Jadi Injil tuh Yesus beritakan, bukan catatan sejarah. Didikte. Jadi Allah mendikte Yesus untuk menyampaikan kabar baik yaitu Injil kepada murid-muridnya semua. Didikte. Jadi Yesus menerima dikte dari Allah ya untuk menyampaikan kabar baik yaitu Injil. Ini bukan berdasarkan sejarah yang apa yang Yesus lihat. Karena Yesus ketika dia menyampaikan tentang kisah tentang Musa, tentang Ibrahim, itu dia tidak pernah melihat Musa dan Ibrahim. Tapi dia sampaikan sejarah itu, sejarah yang tidak dia lihat langsung ya. Tapi didikte oleh Allah. Allah kasih tahu dia sejarah Musa begini loh Yesus, sejarah Ibrahim begini loh gitu. Juga kepada Nabi Muhammad. Tapi kayak dalam catatan Matius, sejarah versi Matius, versi Lukas apa yang mereka lihat tentang penyaliban dan segala macamnya. Itu sama seperti sejarahnya hadis ya, hadis Nabi, apa yang Nabi kerjakan. Itu bukan firman Tuhan, bukan wahyu. Itu adalah catatan sejarah yang dari isi pengalaman yang pernah manusia alami, guys. Salah satunya adalah memakai sejarah dunia. Nah, contohnya Musa menulis. Kalau sejarah dunia dikatakan wahyu, berarti buku-buku sejarah kita, kisah sejarah tentang Pangeran Penggoro, tentang Teku Umar, itu adalah wahyu juga gitu. Makanya orang ini nggak bisa bedakan mana yang catatan sejarah yang dialami oleh penulis, oleh manusia, dengan wahyu yang disampaikan oleh Tuhan. Mereka nggak bisa bedakan, guys. Kitab dalam 5 kitab itu pun Allah berbagai cara dalam menyampaikan pesannya. Pertama, dia menyampaikan secara langsung. Kedua, dia memakai juga sejarah. Contohnya, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan dicatat dengan rinci oleh Musa. Dan itu benar-benar valid karena melalui sejarah. Tuhan juga berbicara melalui beberapa hal. Musa dapat informasi dari Allah, bukan Musa alami. Itu masalahnya ya. Jadi sejarah yang ada di kitab suci itu tidak pernah dialami oleh nabi tersebut. Mereka dapat informasi dari Allah langsung. Itu membuktikan bahwa itu kitab suci. Kenapa? Karena di luar pengetahuan manusia. Kalau di dalam pengetahuan manusia, contoh Matius mencatat tentang sejarah penyaliban, itu bukan wahyu. Kenapa? Karena bukan dari Tuhan yang Maha Tahu, tapi dari manusia yang mengalami langsung. Makanya kalau Anda lihat buku-buku sejarah ya, buku sejarah kita kayak Pangeran Penggoro, Teku Umar dan segala macam, itu bukan dari Tuhan yang Maha Tahu, tapi memang apa yang dialami oleh pelaku sejarah itu sendiri gitu loh. Bagaimana Teku Umar melawan penjajah Belanda, bagaimana Teku Umar ditangkap dan sebagainya, dikhianati dan sebagainya, guys, gitu. Suara gemuruh dan lain-lain. Tapi tipe ini tentunya ini berbeda dengan. Sekali lagi ya, yang disampaikan tadi itu adalah penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad ya, tidak menyebut penyampaian wahyu atau belum menyebut penyampaian wahyu melalui kepada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Yesus, Nabi Musa, Daud dan sebagainya ya. Itu Anda perlu baca Quran lagi tentunya dan juga hadis. Cara kerja yang dilakukan dalam mewahyukan Al-Quran. Jadi untuk mengambil contoh wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun ya melalui malaikat Jibril, itu menyamakan dengan nabi-nabi sebelumnya, itu jelas absurd ya. Karena nggak bisa menggenerasi semuanya, Louis. Makanya
belajar yang benar, jangan ambil satu potong lalu anda pakai untuk semuanya. Itu satu hal yang absurd. Kalau Al-Quran di sini sendiri kan dikatakan melalui Jibril aja tuh konsisten selama 23 tahun dan ditulis oleh beberapa orang, tetapi sebenarnya pengarangnya itu adalah Allah langsung melalui Jibril, dan kita nggak bisa tahu ini yang disampaikan benar apa enggak karena tidak ada saksi mata. Tapi Alkitab memiliki Allah itu lebih dari saksi mata, Dia Maha tahu, ya. Dia Maha tahu, ya. Justru saksi mata manusia nih yang kita ragukan. Kenapa? Manusia tempatnya salah, ya. Ingat itu. Manusia itu tidak sempurna, Allah sempurna. Ya, makanya di hadis itu, ya, hadis itu kan sejarah. Itu dikategorikan, diteliti, diklasifikasi. Nggak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang mutawatir, ya kan? Ada yang meragukan, ada yang doif, bahkan yang palsu. Nah, itu diteliti, dikaji, dikategorikan, diklasifikasi. Ya, dengan metodologi yang sangat ilmiah. Siapa perawinya, apakah dia orang jujur apa tidak, apakah dia punya cacat apa tidak, apakah dia apakah dia tuh cerdas apa tidak, apakah dia tuh pikun apa tidak, dan segala macamnya. Bersambung apa tidak salahnya kepada Nabi dan segala macamnya. Jadi, nggak semua sejarah itu dipakai, guys. Enggak, diteliti dulu. Jangan orang ngomong misalnya ada saksi tentang Pangeran Penegoro, ya kan, nggak teliti, main percaya aja. Nggak bisa begitu karena dia cuma manusia. Kalau mereka ini kan tidak ada seperti itu kategorinya, semuanya benar gitu kan, padahal versi orangnya aja beda-beda. Ada yang versi kematian Yudasnya seperti ini, ada yang mengatakan Yudas mati seperti itu. Mana yang benar? Lagi jumlah misalnya kandang kuda itu berapa kudanya, itu beda-beda tiap penulis, ya. Jadi ada kontradiksi, ya. Jadi mereka nggak mungkin, kalau ada kontradiksi benar semua kan nggak mungkin, pasti ada yang benar ada yang salah gitu, guys. Nah, jadi karena mereka tidak pakai metodologi beda dengan hadis, makanya tingkat keakuratan mereka tuh amburadul, guys. Karena tidak ada pengkategorian, pengklasifikasian, penelitian. Jadi semuanya menerima aja. Si Anu ngomong A, ambil percaya. Si B ngomong A, ambil percaya. Padahal harusnya dicek dulu, ya kan? Siapa orang ini? Apakah orang ini sehat apa tidak? Punya cacat apa tidak? Jujur apa tidak? Pikun apa tidak? Gila apa tidak? Apalagi namanya, dan sebagainya. Nah, jadi untuk sejarah versi Kristen, ya, versi Alkitab itu masih lebih baik lagi hadisnya di umat Islam. Nah, untuk perkara sejarah-sejarah yang coba Anda lihat di Alkitab, itu apa ada saksi mata ketika Alkitab menceritakan kisah Adam? Coba, banjir bandang zaman Nuh dan segala macam, ada nggak saksinya? Enggak. Saksinya Allah langsung sampaikan, dan itu diuji juga. Ini masuk akal apa tidak? Kan? Masuk akal apa tidak gitu, guys. Nah, jadi ya ini bukan masalah saksi mata. Kalau buku sejarah oke, kita memerlukan saksi mata. Karena nggak mungkin kalau buku sejarah itu nggak ada saksi mata. Ya kan? Karena saksi mata telah melihat apa yang terjadi. Tapi itu buku sejarah loh, bukan kitab suci. Untuk kitab suci itu semuanya haruslah kata-kata Tuhan, karena Dia yang Maha tahu. Ya, Tuhan tuh Maha sempurna, Maha tahu, nggak seperti manusia yang hanya harus melihat dulu baru dia bisa tahu. Kalau Tuhan tidak perlu, Dia Maha melihat, jadi nggak perlu Dia tuh ada di seperti manusia yang dia nggak perlu gitu. Dia tahu segalanya. Nah, itu harusnya kitab suci. Tapi kalau cerita sejarah, iya kita pakai saksi mata. Nah, saksi mata pun nggak bisa kita percaya semuanya. Harus pakai metodologi sebagai hadis itu. Seperti hadis, diteliti siapa nih orangnya, ya berapa orang yang menyampaikan dan sebagainya macamnya. Jadi ada pengkategorinya. Tapi kan sayangnya Alkitab tidak ada seperti itu. Cerita sejarahnya pun cerita sejarah yang terima semuanya tanpa ada dikaji. Apakah itu benar apa tidak? Apakah itu masuk akal apa tidak? Apakah itu logis apa tidak, guys? Saksi mata yang banyak, Musa saksi mata, dan juga orang-orang yang terlibat dalam sejarah itu tentunya adalah saksi mata. Ini perbedaannya.
Selain itu di dalam Al-Quran, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Jangan salah, Nabi Muhammad berapa kali itu melihat malaikat Jibril, ya. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril itu sangat besar sekali, guys. Sayapnya menutupi seluruh sejauh mata memandang, saking besarnya malaikat Jibril, ya. Lalu ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, tentu dia merasakan sesuatu yang beda gitu. Jadi wahyu, ketika beliau menerima wahyu itu nggak sama ketika ada orang mimpi, ya, pengakuan orang-orang ini yang murtadin itu, oh saya mimpi ketemu ini ketemu itu, bukan seperti itu. Tapi betul-betul ada getarannya, ya. Ada beda lah pokoknya, sama mimpi itu beda. Jadi ya, Nabi itu sampai gemetaran dia, ya kan, sampai dia telah diselimuti oleh istrinya. Karena kejadian penerimaan wahyu itu adalah suatu hal yang luar biasa, ya kan, bukan hal sepele yang bisa cuman seperti mimpi, bukan seperti itu, guys. Karena semua orang bermimpi, ya kan. Jadi mimpi nggak bisa dijadikan patokan untuk menerima wahyu. Mengenai hal ini Nabi mengatakan Rohul Kudus menyampaikan wahyu ke dalam kalbuku. Jadi di sini malaikat Jibril tuh memasukkan wahyunya ke dalam hati dari Muhammad, dan dikatakan Muhammad menerima itu dari Rohul Kudus. Jadi dari sini disimpulkan bahwa Roh Kudus menurut Islam itu adalah Nabi Jibril, dan ini jelas. Nabi Jibril, Luis belajar lagi deh. Jibril bukan nabi, Jibril itu malaikat. Di situ aja, aduh guys, ini Luis nih ngomong tentang Islam ngelantur, guys. Makanya agama aja dia aja nggak beres ngomong lah tentang Islam itu kan. Masa Nabi Jibril, guys, bikin malu aja, guys. Berbeda dengan Kristen yang mana tidak pernah mengatakan bahwa Jibril Gabriel ini memasukkan wahyunya ke dalam diri dari penulis itu, kemudian mereka merasa bahwa digerakkan oleh Roh Kudus yang, ya tentu, karena mereka melihat dari mata mereka, ya kan. Mereka melihat yang salib itu Yesus, padahal mata bisa menipu. Saya pernah sampaikan berapa kali, di Cina tuh ada kejadian salah tangkap. Itu baru yang di Cina lah, belum tempat lainnya juga banyak. Itu ada, klik aja kejadian salah tangkap tuh banyak sekali di dunia ini gitu kan. Ya kan? Sampai 6 kali di Cina itu, guys. Orang yang baru lari dari LP, ya, penjara, lembaga pemasyarakatan, itu ada orang yang mirip ditangkap 6 kali berturut-turut, guys. Salah orang, salah tangkap, dilepas, ditangkap lagi dia gitu sampai 6 kali gitu loh. Itu bukti bahwa mata bisa menipu gitu kan. Nah, itu yang terjadi pada saksi mata itu. Mereka melihat yang salib Yesus, padahal Allah sudah menginformasikan di Quran bahwa itu bukanlah Yesus, tapi sesuatu yang diserupakan dengan dia, sehingga mata manusia bisa menipu. Itulah kelemahan saksi mata, ya. Mereka punya 2 pasang mata yang itu bisa menipu, ya. Mereka melihat seakan-akan itu adalah begitu, padahal bukan. Makanya kita butuh matanya Tuhan, matanya Allah, karena dia nggak bisa ditipu. Jadi kalau Allah tuh tahu, oh itu bukan Yesus yang salib, tahu dia, karena dia yang merancang itu semua gitu kan. Nah, dia yang mengirimkan Yesus. Jadi dia selain maha melihat, dia apa yang disembunyikan manusia, apa yang mirip-mirip, dia tahu kalau itu bukan itu. Nah, lalu dia juga maha tahu, karena dia tahu segalanya, karena dialah yang merancang segalanya, guys. Jadi mata Tuhan itu, ya, itu jauh lebih baik dibandingkan saksi mata dari manusia. Adalah Jibril. Dan ini cara kerjanya berbeda sama sekali, ya. Tidak seperti itu. Dan inilah yang menjadi perbedaan yang pertama. Selain perbedaan dalam arti cara kerja, pewahyuannya berbeda, ternyata ada perbedaan mendasar juga antara Islam dan Kristen, yaitu ajarannya benar-benar berbeda. Di dalam Islam sendiri, ya, dikatakan bagaimana Maria mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, maka rasa sakitnya akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pohon kurma. Dia berkata, "Duhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi diluapkan." Maka Jibril menyerukan dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma kepadamu." Dan dalam posisi ini Yesus lahir di bawah pohon kurma.
Dan ini yang disampaikan di dalam kitabnya. Tentunya ini berbeda sama sekali. Ini ya mengenai kapan waktunya lahir Yesus dan di mana itu sudah diteliti, guys, diteliti ya. Dan terbukti kalau pada waktu itu harusnya adalah musim panas, bukan musim salju. Ya, harusnya itu adalah sekitar bulan Agustus, September, bukan bulan Desember, bukan. Ya, coba Anda baca Alkitabnya lagi. Waktu itu dikatakan di situ para gembala menggembalakan ternaknya di padang rumput, ya kan? Saya tanya, ketika ayat Alkitab ngomong seperti itu pada waktu itu, adakah gembala yang menggembalakan dombanya di musim salju? Musim salju tidak mungkin terjadi, guys, karena rumput itu pasti membeku. Nggak mungkin domba makan rumput beku kan, rumput beres, nggak mungkin. Pasti domba-domba itu tekan di kandang. Tapi ayatnya mengatakan ya, di Alkitab itu mengatakan bahwa pada waktu Yesus dilahirkan itu, para gembala itu waktunya sedang menggembalakan domba-dombanya di padang rumput, guys, di padang yang luas gitu. Dengan yang diajarkan di dalam Kristen, Yesus lahir bukan di bawah pohon kurma, tetapi dia lahir di kandang. Dan jika Allah yang sama seharusnya memiliki kisah tentang Yesus atau Isa berbeda. Tentunya jika Allah Kristen dan Allah Islam sama, harusnya ajarannya pun sama, yang mana sekali lagi, itulah kelemahan kalau saksi matanya manusia. Manusia itu punya keterbatasan, ya. Manusia tuh bisa bohong, bisa jujur, bisa dia tuh salah dalam menyampaikan informasi, ya kan? Bisa dia hanya menyampaikan informasi itu dari dengar sana sini, bukan langsung melihat. Bisa juga, guys. Bisa juga saksi mata bukan langsung dia yang melihat. Tapi misalnya ada kayak wartawan, dia mencatat dari apa keterangan warga ini mungkin dengar rumor lagi, bukan langsung dia melihat. Warganya yang dia tempat mendengar tuh dengar lagi dari yang lain gitu. Jadi hanya sebatas rumor-rumor bisa. Makanya butuh dari Tuhan langsung yang menyampaikan kita informasi itu, karena dia yang maha tahu. Sehingga tidak mungkin terjadinya kesalahan, karena Tuhan itu adalah maha sempurna, dia tahu segalanya dan dia maha melihat, guys. Jika Yesus lahir di kandang, ya tentunya Yesus tidak lahir di bawah pohon kurma. Karena ini perbedaan kisah semacam ini, maka tentunya Allah Kristen dan Islam itu berbeda. Salah satu contoh mengenai gimana bisa mengatakan Allah itu beda, ya kan? Allah Islam itu maha kuasa, maha segala-galanya. Masa Allah kalian tidak maha kuasa? Masa hanya perbedaan dari penulisan sejarah mengatakan bahwa Allahnya beda? Itu kan bukan dasar. Jadi gini loh, ya. Kita ngomong mengenai Allah yang sama ini, yaitu Allah dalam Kristen dan Allah dalam Islam, ya. Lalu ada sejarah yang ditulis berdasarkan versi manusia, satu lagi sejarah berdasarkan versi Tuhan. Nah, yang berbeda kan sejarahnya. Karena yang satu sejarah itu dicatat disampaikan oleh Tuhan, ya, melalui malaikat kepada nabi-nabinya. Nah, satu lagi sejarah itu dicatat berdasarkan dari saksi mata dari manusia, tidak ada campur tangan Tuhan, kan? Tadi katanya tidak ada campur tangan Tuhan, kan? Betul-betul saksi mata itu melihat langsung, mereka mencatat apa yang mereka lihat, belum tentu juga apa yang mereka lihat, mereka juga tentu dengarkan rumor juga, gitu kan? Pokoknya intinya sejarah itu semua dicatat campur-campur lah, ada yang lihat langsung, ada yang berdasarkan rumor, ada yang dengarkan informasi yang simpang siur dan segala macamnya, gitu diambil semua tanpa adanya penelitian lebih lanjut. Apakah ini orang jujur kah? Apakah dia ini adalah tadi itu yang semua yang saya sampaikan tadi lah, jujur? Apakah dia ini adalah waras? Apakah dia sehat? Apakah dia tidak pikun dan segala macamnya, guys. Penyalipan juga, Yesus disalib dalam Kristen, tapi Yesus tidak disalib di dalam Islam, dan ini berbeda sama sekali. Itulah kenapa menyimpulkan bahwa berbeda itu metodologinya, bukan Tuhannya. Tuhannya sama. Karena metodologi Islam itu semua informasi didengar dari Tuhan, nggak ada campur tangan manusia, nggak ada. Ya, nggak ada saksi mata manusia, nggak ada. Karena Tuhan itulah saksi mata terbaik. Dia maha melihat, maha mendengar, ya kan, maha tahu. Manusia apalah kita ini, kan?
Nah, kalau kita, saksi mata kita bisa tertipu, bisa menipu, bisa tertipu, bisa bohong, bisa jujur, bisa apa lagi ya? Ya semuanya adalah kalau namanya ngomong tentang manusia, saksi mata. Karena manusia itu nggak sempurna, nggak mau melihat, nggak mau mendengar, ya kan? Makanya ada peluang terjadinya kesalahan. Tapi kalau udah Tuhan yang bersaksi, itu tidak mungkin ada kesalahan. Wah, Allah Kristen dan Islam itu berbeda. Selain perbedaan ajaran, ternyata Kristen dan Islam itu berbeda dalam nubuatan juga. Yesus dinubuatkan di dalam Alkitab, dia akan datang menjadi hakim, dia juga menjadi penyelamat, dan dia akan membawa umatnya ke surga. Ketika datang kedua kalinya, Yesus akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi di dalam Islam, Yesus datang kedua kalinya untuk membunuh babi, membunuh anjing hitam, menghancurkan juga salib-salib. Membunuh anjing hitam itu baru saya baru dengar, guys. Jadi kenapa dia menghancurkan salib, bunuh babi, ya kan, menghapus upeti atau pajak? Itu karena dia mau meluruskan ajaran dia, bahwa dia tidak pernah mengajarkan tentang salib. Yesus nggak pernah. Panggullah salib, nggak pernah. Dia ngomong tentang salib, dia nggak pernah, guys. Dia juga nggak pernah mengajarkan tuh makan babi, nggak pernah. Itu bahkan dia melarang itu kan. Nah, jadi ini adalah simbol bahwa kalau ini hadis ini, guys, ada disampaikan Yesus ya, yang sama dengan itu, yaitu di Matius pasal 7 ayat 21-23. Dia berkata, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu artinya ya, setiap orang yang menyebut dia Tuhan itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Maksudnya artinya adalah berarti masuk ke neraka. Kenapa? Karena tidak ada tempat nanti di akhirat itu selain dua ini. Kalau nggak masuk surga, kemana ya? Masuk neraka. Disambung dengan kata beliau lagi, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi melainkan ini ya. Jadi kata-katanya adalah melainkan ya, bukan melainkan hanya. Kalau melainkan hanya beda. Melainkan ini berarti sebaliknya. Sebaliknya, yang masuk surga adalah kalau yang tadi masuk neraka semua nih, setiap orang yang menyebut Yesus Tuhan. Yang melainkan itu adalah masuk surga, semuanya adalah yang melakukan kehendak Bapanya di surga. Itu baru masuk surga. Ya, orang ini salah, guys. Mereka mengartikannya, oh enggak, setiap orang ini adalah, enggak semua orang Kristen masuk surga, ada yang masuk neraka loh. Kata penghubungnya adalah melainkan, bukan melainkan hanya. Kalau kata penghubungnya adalah melainkan hanya, oke. Berarti enggak semua orang Kristen masuk neraka. Tapi kalimat penghubungnya adalah melainkan. Jadi gini, guys ya. Coba kita belajar bahasa ini sederhana, yang benar dulu ya, yang sederhana biar Anda paham. Dua kalimat ini berbeda loh ya. Kalimat di Matius pasal 7 itu begini ya, pasal 27 ayat 1 itu gini. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, ya kan, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu beda dengan bukan setiap orang yang melakukan yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan hanya yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu dua kalimat yang berbeda. Melainkan, kata hubungnya melainkan yang pertama, yang kedua melainkan hanya. Itu beda. Kalau untuk kata penghubung pertama melainkan, itu berarti semuanya, setiap orang yang Yesus Tuhan itu semuanya itu masuk neraka. Tapi kalau ada kata kalimat hubungnya melainkan hanya, itu baru sebagian saja masuk neraka. Tapi walaupun kita pakai pun ya, anggaplah Anda anggap itu melainkan hanya. Padahal itu kalimatnya jelas melainkan saja, nggak pakai hanya. Nggak ada melainkan hanya, tapi melainkan saja. Tapi ada kalian juga. Ya. Masa menyebut Yesus Tuhan, orang yang menyebut Yesus Tuhan pastilah percaya Tuhan. Itu pasti. Nggak mungkin ada orang yang tidak percaya Yesus Tuhan menyebut dia Tuhan, mau menyebut dia Tuhan, itu nggak mungkin. Saya tidak percaya Yesus Tuhan, saya tidak akan pernah mau menyebut dia Tuhan. Hanya orang-orang yang percaya dia Tuhan lah mau nyebut dia Tuhan. Nah, harusnya kan semuanya masuk surga. Tapi kenapa ada sebagian yang masuk neraka? Itu jadi nggak make sense. Makanya yang benar adalah semua yang nyebut Yesus Tuhan, setiap orang yang nyebut Yesus Tuhan itu semuanya masuk ke neraka, nggak masuk surga. Melainkan yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, disambung di ayat Matius pasal 7 ayat 22-nya. Ini yang seperti ini nih. Ini adalah mirip seperti ini, yang sama dengan ini. Kalau di hadis dia mengatakan bahwa dia akan menghancurkan salib dan membunuh babi, juga menghapus upeti itu pajak. Di Matius pasal 7 ayat 22 dia mengatakan ya, pada hari terakhir, yaitu pada hari mau kiamat, kedatangan yang kedua kali,
Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu? Siapa mereka? Mereka semuanya adalah orang Kristen. Karena orang Kristen saja yang manggil Yesus Tuhan, Tuhan, lalu menagih, bukankah kami selama dunia ini telah berbuat dengan namamu, dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus dan melakukan banyak kebaikan dengan nama Yesus. Itu mereka adalah orang Kristen. Nah, apa yang Yesus katakan kepada orang Kristen ini di ayat 23-nya, ya kan? Nah, ini yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa pada saat itulah aku akan mengatakan kepada mereka semua, nyalakan semua dari hadapanku. Aku tidak mengenal kalian. Diusir sama Yesus, nyalakan semua dari hadapanku, yang menyebut Yesus Tuhan tadi dan mengklaim bahwa mereka telah begini begitu dalam nama Yesus, itu diusir Yesus semuanya, ya kan? Yesus tidak kenal mereka karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu, ya. Sama seperti ini, dia tidak pernah mengajarkan untuk pakai salib, makan babi atau mengenakan upeti itu pajak, nggak pernah diajarkan dia, guys. Nah, nyala kalian wahai pembuat kejahatan. Jadi mereka ini dilabeli sebagai pembuat kejahatan. Nah, mereka lupa apa itu kejahatan. Mereka menyamakan kejahatan itu hanya merampok, membunuh. Enggak, ada kejahatan lebih tinggi itu semua, yaitu syirik. Ya. Kalau Anda cuma merampok, membunuh, mencuri, kalau Anda tobat Anda dimaafkan. Tapi kalau Anda syirik tidak ada ampunnya. Ya, syirik menduakan Tuhan atau apalagi meninggikan Tuhan, mentrinitaskan Tuhan, itu Anda akan kekal di neraka, nggak ada ampun. Ya. Tapi kalau Anda masih mencuri, merampok, Anda akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, tapi selama Anda tidak syirik, ya, tapi Anda nanti akan dimasukkan dalam surga. Tapi kalau Anda sudah syirik, Anda menduakan, meninggikan Tuhan dan lebihnya, ya, itu Anda akan kekal di neraka. Itulah kejahatan tertinggi yang tidak ada ampunnya, guys. Dan tentunya ini nubuatannya berbeda sama sekali. Inilah kenapa saya katakan bahwa Allah Islam dan Kristen itu berbeda sama sekali. Ini hanya beberapa contoh perbedaan. Tetapi sekalipun kita berbeda, Kristen, peganglah ajaran yang benar sesuai dengan iman Kristen. Islam, silakan pegang ajaran iman Islam yang betul. Tetapi kita tetap bisa bersatu sebagai saudara sebangsa. Ya, perbedaan ini itu adalah perbedaan doktrin dan iman. Tentunya iman saya kepada yang beda bukan Tuhannya, ya, doktrinnya, ya, doktrinnya yang kita akui beda sama imannya beda. Jadi makanya lu harus bisa bedakan doktrin dan iman itu bukanlah Tuhan. Tuhannya sama, ya. Jadi dia katakan itu Tuhannya sama, Tuhannya sama. Ya, kalau doktrin sama iman beda itu saya setuju. Apa yang Louis terima doktrinnya atau doktrin kepada jemaatnya dan juga apa dia imani dan jemaatnya imani itu beda dengan apa yang Islam atau Muslim yakini dan imani, guys. Itu saya setuju. Tapi kalau Tuhannya sama. Kristus berbeda dengan iman Anda kepada Isa Al-Masih. Dan perbedaan ini it's okay. Ini bukan masalah. Ini nggak apa-apa. Imani masing-masing, mana yang menurut Anda benar. Tetapi jangan perbedaan ini mengakibatkan perpecahan di antara Kristen dan Islam. Kita tetap satu bangsa. Ya, jadi gini loh, ya. Kita tetap satu bangsa, saya setuju. Kita bersatu, kita setuju. Tapi bersatu dalam hal bukan dalam hal agama, ya. Karena kita berlakunya lakum minkum waliyadin. Dan tidak ada, jangan paksa kami untuk mengucapkan selamat Natal, ya, itu karena kami dilarang untuk itu. Kalau ada ucapan selamat Idul Fitri silakan, karena Anda kan dilarang untuk itu. Nah, dari yang menimbulkan perpecahan itu, dia maunya kita sama dengan dia gitu. Dia mengucapkan selamat Idul Fitri, kita mengucapkan selamat Natal. Karena bisa begitu, guys. Karena kita ada larangan, dia tidak, dia nggak bisa disamakan. Makanya untuk mencegah perpecahan, dia harus ngerti apa yang dilarang oleh Islam itu apa-apa saja. Jangan samakan dengan dia yang tidak ada larangan gitu kan. Jadi ketika kita ada larangan, kita nggak boleh melanggar. Itu kalau dia nggak ada larangan, silakan ucapkan selamat Idul Fitri, silakan ucapkan selamat Idul Adha. Tapi kalau kita nggak bisa, karena kita berlaku lakum dinukum waliyadin, jadi ada larangannya dan itu tidak boleh kita langgar. Jadi tolong mohon dimengerti, jangan mengatakan kita tidak toleran karena hal itu, karena itu adalah aturan agama masing-masing yang harus kita yakini dan harus kita hormati dan hargai. Kita Tunggal Ika dalam Pancasila, tetapi kita mengimani iman yang berbeda, tidak masalah. Mari kita saling toleransi,
kita saling menghargai. Ya, tapi toleransi Anda banyak salahnya. Ya, Louis ini nggak ngerti dia apa arti toleransi. Toleransi itu adalah bukan berarti dia berbuat ini, kita juga harus berbuat itu. Enggak. Kalau kita ada larangan, yang nggak boleh dia paksa kita buat yang apa yang kita dilarang itu, guys. Yang boleh kita lakukan sama-sama itu ya adalah kalau tidak ada larangan. Contoh, ya, ketika dia bantu orang umat Islam ya ngasih sedekah segala macam, kita juga bantu dia dalam hal kemanusiaan. Ketika ada rumah orang-orang saudara kita yang Kristen rusak, kita bantu perbaiki. Ketika ada mereka butuh bantuan, butuh makanan dalam segi kemanusiaan, kita bantu. Tapi kalau dalam hal pembangunan gereja, nggak bisa kita bantu karena agama kita melarang. Kalau dia bantu bangun masjid silakan, karena tidak ada larangan dalam agama dia. Jadi intinya adalah jangan samakan semuanya pukul rata. Apa yang nggak boleh itu jangan dipaksakan orang lain untuk melakukannya. Nah, itulah makna toleransi sebenarnya. Tapi dia nggak paham, guys. Dia mau semuanya sama. Yang dilarang di agama kita pun harus dilanggar ya demi jargon toleransi dia. Padahal itu adalah toleransi yang salah. Toleransi itu nggak boleh membuat atau memaksa umat agama lain untuk melanggar ajaran agamanya. Ya kan, itu poinnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini ya. Jadi faktanya adalah bahwa Tuhannya sama, tapi doktrin dan imannya beda. Itu baru benar. Dan mengenai toleransi ya, belajarlah toleransi yang benar, Louis. Biar Anda paham ya. Cara memahami toleransi yang benar adalah Anda harus tahu apa larangan dalam suatu agama. Lalu jangan nuntut bahwa umatnya itu harus melanggar larangan itu ya, mentang-mentang Anda tidak ada larangan untuk itu ya. Jadi itulah makna toleransi, itu harus Anda pelajari lagi. Jadi biar Anda tidak salah kaprah. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.